Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ceria Bimbel ASN, sumber terpercaya untuk persiapan tes CPNS Anda. Channel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan tes CPNS dengan cara yang seru dan tentunya efektif. Kami menyajikan soal-soal terbaru, pembahasan lengkap, serta tips dan trik untuk sukses di ujian CPNS. Dengan update soal terkini, video tutorial, dan simulasi tes, kami berusaha memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Dapatkan informasi terupdate tentang perubahan format tes, pola soal terbaru, serta kiat-kiat praktis dari para ahli dan mereka yang telah lulus tes CPNS sebelumnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang terbaik dalam tes CPNS dengan cara yang tepat dan efisien. Siap untuk sukses? Ayo gabung dan ikuti perjalanan Anda menuju karir ASN yang cemerlang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali membahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan yang terbaru dan terupdate. Nah, tes TWK ini atau tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu instrumen tes yang diberikan dalam seleksi CPNS. TWK dimaknai sebagai tes yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan peserta tes CPNS dalam pemahaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, subtes dalam tes wawasan kebangsaan ini meliputi 5 materi. Yang pertama nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapannya warga negara A. Bebas untuk mengatur ajaran agama lain, B. Hak setiap warga negara untuk membuat agama sendiri, C. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, D. Berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan, bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa izin. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mencerminkan penerapan prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan atau yang telah diselenggarakan pada Februari 2024 merupakan salah satu pemilihan umum dengan sistem demokrasi di mana setiap warga memiliki hak untuk secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Perjalanan demokrasi Indonesia bukanlah sesuatu yang instan. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden Soeharto memegang jabatan lebih dari 30 tahun melalui pemilihan presiden yang dilakukan oleh MPR. Akan tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi melakukan pemilihan presiden. Nah, sejak tahun 2004 dan pada tahun itu Indonesia pertama kali memiliki presiden berdasarkan pilihan rakyat. Perubahan kewenangan MPR disebabkan karena A. Kedaulatan berada di tangan rakyat, B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung, C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wakil presiden yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, atau E. Kedaulatan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh presiden sebagai mandat MPR. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wakil presiden yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Penghargaan terhadap nasionalisme bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun. Di bawah ini yang merupakan bentuk nasionalisme di lingkungan masyarakat: A. Pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang HUT RI. B. Fahmi yang berlibur di destinasi wisata unggulan Indonesia. C. Arif, alumni Fakultas Keguruan PPKN mengajar TWK di Bimbel. D. Mahasiswa KKN yang membangun pos kamling sederhana di kampung penempatannya. Atau E. Kegiatan reuni dengan teman sekolah dengan menu makanan khas daerah. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Pedagang yang berjualan bendera merah putih menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI menunjukkan bentuk dukungan dan partisipasi dalam memperingati momen bersejarah bagi Indonesia. Nah, tindakan ini mencerminkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Dunia pendidikan saat ini berfokus pada pendidikan inklusi, baik untuk anak normal maupun anak penyandang disabilitas. Salah satu penyandang disabilitas yang mendapatkan perhatian khusus adalah tunanetra. Untuk memberikan pendidikan yang setara, anak-anak dengan kebutuhan khusus, terutama tunanetra, mendapatkan fasilitas bahan yang telah diterjemahkan dengan huruf Braille. Walaupun jumlahnya masih sangat minim, karena menerjemahkan menjadi simbol-simbol huruf Braille menjadi tantangan utama. Dari bacaan di atas ini, makna yang dapat kita simpulkan adalah A. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. B. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan pengetahuan. C. Pemerintah harus lebih memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus. D. Penyandang tunanetra sudah bisa mengakses buku dan menggunakan huruf Braille. Atau E. Menerjemahkan simbol-simbol huruf Braille membutuhkan waktu yang lama. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E. Menerjemahkan dalam simbol-simbol huruf Braille membutuhkan waktu yang lama. Jadi dari bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menerjemahkan dalam simbol-simbol huruf Braille membutuhkan waktu yang lama, menjadi salah satu tantangan utama dalam memberikan pendidikan setara untuk tunanetra. Ini mencerminkan usaha untuk memastikan bahwa fasilitas bahan ajar dalam bentuk Braille tersebut harus tersedia untuk meningkatkan akses pendidikan bagi mereka. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah menerjemahkan dalam simbol-simbol huruf Braille membutuhkan waktu yang lama atau pilihan E. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding fathers. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan berdasarkan kekuasaan. Atau E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Jadi hakikat negara dalam konteks ini adalah sebagai alat atau wadah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Pemerintahan negara bertindak atas nama rakyat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Teman-teman, daftar sekarang juga di Ceria Bimbel ASN. Siapkan diri Anda menjadi ASN yang tangguh dan berkualitas bersama Ceria Bimbel ASN. Di sini Anda akan belajar secara terstruktur dan menyenangkan, dipandu oleh pengajar yang berpengalaman tentunya dan materi yang up to date. Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai TIU, TWK, dan TKP. Jangan tunggu nanti, masa depan Anda dimulai dari sekarang. Segera daftar dan hubungi admin kami di WhatsApp 085 399 090 388 atau mengunjungi Instagram kami di Ceria Bimbel ASN, TikTok Ceria Bimbel ASN, dan boleh melalui email ceriabimbel@gmail.com. Sampai jumpa dan terima kasih.